Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Andreas Felix. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Sibar Asia, program studi akuntansi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi terkait Good Corporate Governance atau GCG. Hal ini saya lakukan untuk mengisi UAS mata kuliah Good Corporate Governance. Jadi apa aja sih yang akan kita bahas pada presentasi kali ini? Yaitu yang pertama ada teori-teori terkait keberagaman dan tanggung jawab dewan. Teori yang pertama yang akan kita bahas adalah teori keberagaman dewan. Lalu yang kedua adalah teori upper echelon dari Hambrick dan Mason pada tahun 1984. Yang ketiga kita membahas teori resource dependence. Lalu yang keempat kita membahas teori psikologi sosial. Lalu yang kelima kita membahas teori agensi. Yang terakhir kita membahas teori ketergantungan sumber daya. Untuk yang pertama, teori keberagaman dewan. Teori ini menyatakan bahwa keberagaman dalam dewan direksi, baik dalam hal gender, etnis, latar belakang profesional, dan pengalaman dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Teori ini berkaitan dengan prinsip GCG yang yaitu transparansi dan keadilan dalam pemilihan anggota dewan. Lalu untuk tanggung jawab dewannya sendiri, yaitu adalah memastikan representasi yang adil dan beragam di dalam dewan untuk pengambilan keputusan yang lebih komprehensif. Lalu yang kedua, teori upper echelon dari Hambrick and Mason pada tahun 1984. Teori ini berargumen bahwa karakteristik top manajemen mempengaruhi strategi dan kinerja organisasi. Karakteristik ini mencakup usia, pendidikan, pengalaman, dan nilai-nilai pribadi. Lalu dari teori ini berkaitan dengan prinsip GCG, yaitu akuntabilitas dan independensi dalam kepemimpinan. Sedangkan untuk tanggung jawab dewannya sendiri, yaitu memilih eksekutif yang memiliki karakteristik yang dapat membawa dampak positif terhadap perusahaan. Selanjutnya, yaitu teori resource dependence, yaitu teori ini menyatakan bahwa dewan direksi memainkan peran penting dalam mengamankan sumber daya eksternal yang diperlukan oleh perusahaan untuk bertahan dan tumbuh. Kaitan dengan prinsip GCG-nya yaitu responsibilitas dan transparansi dalam hubungan eksternal. Lalu tanggung jawab dewannya yaitu mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal dan memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan. Untuk poin teori yang keempat yaitu psikologi sosial. Teori ini menekankan pentingnya dinamika kelompok dan interaksi sosial dalam proses pengambilan keputusan di dewan direksi. Kaitan dengan prinsip GCG-nya, fairness dan independensi dalam interaksi dan pengambilan keputusan. Lalu tanggung jawab dewannya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan keputusan yang objektif. Untuk teori yang kelima, yaitu adalah teori agensi. Teori ini mengkaji hubungan antara pemilik atau prinsipal dan manajer atau agent serta potensi konflik kepentingan yang muncul. Pentingnya mekanisme pengawasan untuk memastikan manajer bertindak sesuai kepentingan pemilik. Lalu untuk kaitan dengan prinsip GCG-nya yaitu akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Sedangkan untuk tanggung jawab dewannya yaitu melakukan pengawasan efektif untuk mengurangi konflik kepentingan dan memastikan manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Untuk teori yang keenam, yaitu adalah teori ketergantungan sumber daya. Teori ini menekankan pentingnya dewan dalam mengamankan sumber daya eksternal
yang kritis bagi perusahaan. Lalu kaitan dengan prinsip GCG-nya, yaitu responsibility dan fairness dalam pengelolaan sumber daya. Tanggung jawab Dewan, yaitu menjaga hubungan baik dengan pemasok, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan keter- ket- ketersediaan sumber daya. Kesimpulan dari presentasi terkait materi teori-teori ini yaitu adalah integrasi teori-teori ini membantu memperkuat prinsip-prinsip GCG atau Good Corporate Governance dalam operasional Dewan Direksi. Dewan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keberagaman, independensi, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Penerapan-penerapan teori ini dapat membantu perusahaan mencapai kinerja yang lebih baik dan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan. Sekian presentasi saya terkait materi teori pada mata kuliah GCG atau Good Governance Corporate. Good Corporate Governance. Kiranya ada kesalahan, mohon maaf, mohon bisa dimaklumi. Terima kasih.